Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendatangi tempat budidaya lebah teuweul atau lebah klenceng. Ini posisi saya lagi di daerah Ciamis, Jawa Barat. Ini bisa kita lihat nih kotak-kotak lebahnya. Dan kita akan bertemu sama pemiliknya langsung. Kita bincang-bincang sedikit tentang budidaya lebah klenceng atau lebah teuweul kalau di Sunda mah. Ya baik, ini pemiliknya nih. Halo. Boleh dijelaskan nih mungkin lebah ini cara perawatannya seperti apa, terus mendapatkannya mungkin dari mana atau gimana? Oke, selamat sore sahabat kelanceng Indonesia, sahabat Trigona Indonesia, lebah petani lebah Indonesia. Perkenalkan saya dari peternak lebah Luar Buana, Dusun Gita Perdana, Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Yeah. Alhamdulillah saya sore ini telah didatangi oleh Pak Usep. Kebetulan dia seorang YouTuber dari Rades Collection Channel yang berlokasi di Kecamatan Raja Desa. Saya berterima kasih telah didatangi jauh-jauh dari Raja Desa ke sini sekitar 6 kilo. Alhamdulillah sampai ke sini walaupun cuaca emang agak mendung. Oke. Pertama kali Pak Usep ke sini datang, sebelum kita rekam ini Pak Usep tanya-tanya kepada saya, "Ini kotak apa sih, Kang?" kata Pak Usep ini. Saya bilang aja ini kotak trigona atau teuweul, kalau bahasa ininya kelanceng lah, banyak orang bilang kelanceng. Nah ini kelanceng ini kita ambil dari petani, dari hutan gitu. Dan kita bisa lihat ini contoh yang pertama dapat dari hutannya ya. Dapat dari hutan sebelum pindah ke kotak ya. Ke kotak. Nah, ini yang didapatkan dari hutan, ini contohnya ini dari bambu, ada juga yang dari log gitu. Kalau jenis lepisep emang kebanyakan dari bambu, tapi kalau jenis Itama, Biroi itu dari pohon atau dari log gitu. Cuman kebanyakan di daerah kita, khususnya di daerah Desa Sukajaya, kebanyakan itu lepisep. Ini dapat dari jadi si petani itu cari sengaja ke hutan, cari jual kepada saya gitu. Jadi setelah dari petani saya dibudidayakan lagi di sini. Nah, diperbanyak lah nanti. Perbanyak. Oh, jadi dari satu kotak ini nanti bisa jadi banyak. Bisa jadi banyak ya. Pecah koloni. Dalam bahasa lebahnya itu pecah koloni. Jadi kita ada di dalamnya itu ada istilah telur ratu gitu. Nah, itu yang bisa kita pecah nanti. Nah, sekarang udah punya berapa kotak nih kira-kiranya nih? Sekarang ini kalau udah mapan itu ada 200-an. Yang udah mapan. Gitu. Nah, ini dari mulai awal sampai menghasilkan madu kira-kira berapa lama ini? Dari pemindahan itu kalau menurut pengalaman orang-orang itu sekitar 3-4 bulan baru kita bisa panen gitu. Kalau jenis lepisep berbeda dengan Itama. Itama dari pemindahan dari untuk pemanenannya gitu, untuk pemanenannya itu cukup waktu 40 hari. 40 hari. Jadi setiap per 40 hari kita bisa panen gitu. Tergantung kita pakannya. Kalau banyak pakan mungkin madunya banyak, kalau sedikit ya mungkin sedikit gitu. Nah, terus cara nyediain pakannya seperti apa? Cukup mudah. Ini kita tidak perlu bawa piring kayak kita nasi, tidak perlu gitu. Ini kita cukup biarkan saja di sini. Nanti dia cari makan sendiri. Nah, supaya kelanceng tersebut tidak jauh-jauh mencari makanan, nah, kita sediakan pakan yang disebut dengan vegetasi kalau istilah dalam dunia lebah. Yang disebut vegetasi itu apa saja? Nah, yang disebut vegetasi itu bunga gitu. Jadi kita harus nanam banyak-banyak nanam bunga kan gitu. Nah, ini bisa dilihat jenis-jenis bunganya. Oh, seperti ini. Nah, ini Batavia. Batavia ini ya, jenis Batavia ini emang salah satu bunga yang disukai kelanceng gitu. Nah, di sini kan banyak menghasilkan nektar dan juga di sini madu. Bisa dilihat yang udah jadi ada nektarnya nih kayak gini lah. Ini kan yang disebut nektar ini. Nanti dia ambil gitu. Kalau itu serbuknya lah gitu. Serbuk sari gitu ya. Terus ada juga ini. Itu apa itu? Ini Patrea. Ini jenis Patrea tapi belum berbunga. Terus ada lagi ini Santos. Ini Santos Lemon, ini juga belum berbunga.
Nah ini juga ada Kaliandra luciana. Kemarin sudah berbunga, sekarang kebetulan udah gugur. Nah, kalau ini jenis, kalau ini nih, ini jenisnya Arimata pengantin. Sebentar lagi sekitar 1 bulan, 2 minggu atau 1 bulan mulai berkembang. Gitu. Iya. Jadi sangat gampang ya. Iya sangat mudah gitu. Bagi ibu-ibu aja di rumah mungkin bisa ngoleksi kelanceng terus tanam bunga. Jadi sebuah hiasan juga di pekarangan rumah gitu. Kira-kira ini per kotak ini nih, kita langsung aja ke hasil ya. Kita bisa hasil nih. Kita menghasilkan madu seberapa banyak nih kira-kira per kotak itu? Minimal kita minimal rata-rata lah. Minimal per kotak setengah liter lah. Setengah liter dari 40 hari ya. Gitu. Itu termasuk sukses lah, bagus sukses. Ya. Kalau 40 hari kita panen setengah kilo, berarti itu sukses. Kalau menurut saya gitu, beda dengan orang-orang. Kalau kita kan petani lebah dengan modal seadanya gitu, beda dengan orang-orang gitu. Ini kan membutuhkan resin, nektar seperti. Ya mudah-mudahan makin berkembang ya. Amin, mudah-mudahan. Terus ini jenis apa ini? Kalau ini kebanyakan jenis Levisep. Ada lagi selain jenis Levisep yang dipelihara di sini? Ada, itu saya ambil dari Lampung, kebetulan dari Lampung. Jenis apa? Masih Levisep, tapi masih ada satu yang jenis, kalau orang bilang sih banyak bilang Sarawakensis. Ada Sarawakensis dan juga ada, kalau di kita disebutnya gagak. Jenis hitam malah gitu. Ini masih Levisep, tapi ini ada yang jenis dari Lampung. Ini saya dapatkan dari Lampung. Itu bisa dilihat dalamnya nggak? Bisa. Oh bisa, nggak apa-apa. Ini saya segel, takutnya kebuka-buka gitu. Nanti dimakan sama Pak Ustad. Biasaan ya. Biasaan gitu. Coba dilihat. Seperti ini ya. Iya, ini teman-teman nih dalamnya. Nah, dalamnya. Bihanat ya. Bisa dilihat tuh. Nah, ini udah mulai. Nah, ini kantung madunya gede banget nih. Iya. Itu kantung beda banget sama jenis Levisep. Ini gede-gede banget kantung madunya. Sebesar-besar kelereng gitu. Boleh dilihat. Ini cahayanya nih, maaf kurang. Kita buka ya. Oh, nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa, Sob. Ya biar teman-teman bisa lihat lebih jelas gitu. Ini bisa dilihat. Iya. Nah, ini teman-teman nih. Kita lihat lebih jelas lagi tuh madu-madunya. Oh ini menyengat juga. Iya. Kalau jenis ini gigit tapi emang dia kesannya agresif gitu. Kalau yang tadi emang enggak ya? Enggak dia. Siap. Sekarang saya mau tanya harapan-harapan kedepannya ini membudidaya lebah ini seperti apa nih? Mungkin ada harapan atau prospek kedepannya gitu, buat menjadi semangat buat pemula ini. Ya sedikit saja gitu harapan saya kedepannya dari prospek ini, semoga dari budidaya lebah kelanceng ini ada kelanjutannya. Sedikit mengenai prospek kedepannya agar si budidaya kelanceng ini kedepannya lebih maju dan ada kesempatan masyarakat di sini untuk membudidaya ini, jadi ada penghasilan ke depannya. Jadi saya tidak ingin memperkaya diri sendiri, tahu sendiri, tapi ingin orang lain mengetahui bahwa ini bermanfaat bagi masyarakat. Berbagi ya berbagi lah buat gitu. Lingkungan yang lainnya. Gitu. Ya tadi juga saya lihat di mana tadi di pameran tadi di HPKP ya, di Sukaharja. Tadi saya lihat lagi dikerumuni pejabat-pejabat kayaknya nih. Siapa saja itu yang tadi yang datang itu? Yang tadi datang kebetulan saya juga baru pertama kali ketemu. Yang tadi itu dari Pak Dewan, ada juga Pak Dewan, ada dari Dewan anggota DPR, terus ada juga yang dari Dinas Kehutanan, alhamdulillah, BP3K, terus ada Ibu Dede Dinas Kehutanan juga. Alhamdulillah. Tapi tadi responnya bagaimana itu? Responnya emang kuat. Pak Kadis juga bilang kepada saya bahwa lanjutkan terus Kang, katanya gitu. Dia tanya kepada saya ini dari mana, terus gimana, ini udah ada penyuplai dana? Saya bilang belum gitu. Ini modal saya sendiri, saya bilang gitu. Terus kata dia sok kue Kang ajuin proposal katanya gitu. Ya, alhamdulillah. Untuk penambahan modal katanya gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kedepannya saya bisa
mengajukan proposal dan mendapatkan bantuan berupa mungkin apa nih yang segi bibit. Bibit. Kebetulan biroi di kita jarang, kita saya banyak berharap itu bibit yang dari lebah kelanceng jenis biroi gitu. Saya emang itu prosesnya emang lebih cepat dan lebih menghasilkan keuntungan madu lebih banyak. Gitu. Ya, itu kira-kira harga lebah yang diperlukan berapa itu? Harganya kalau dari mulai bibitnya itu? Dari bibit itu kalau jenis biro tadi saya sempat ngobrol sama Pak orang dinas kehutanan itu, kalau jenis biro itu sekitar 1.800.000. Wah, lumayan 1.200.000. Satu stup itu buat satu kotak ini? Iya, satu kotak segini itu harga nilainya itu 1.700.000. Itu jenis biro. Kalau harga yang ini boleh tahu nggak nih? Mungkin. Kalau yang ini kalau udah mapan kisaran 250 sampai 350. Ini juga kalau ada yang butuh dijual juga. Kalau ada yang mau pingin pingin ngerawatnya di rumah ternak, apa bisa bibitnya beli di sini juga? Bisa, tapi mungkin saya tidak bisa memberikan terlalu banyak. Tapi kalau emang butuh banyak kita pre-order gitu. Jadi saya tidak mau memberikan produk dari saya begitu datang ke pemiliknya gagal gitu, atau kabur gitu. Jadi minimal di saya 3 bulan setelah mapan siap panen baru saya lelang. Iya. Kalau yang mau ini gitu. per kotaknya. Iya. Tapi nanti dengan arahan-arahannya dikasih tahu mungkin ya. Mungkin sampai jadi itu merawatnya, terus cara yang benar gitulah. Mungkin ya kita sama-sama belajar lah. Gitu. Kalau yang dekat mungkin sanggup juga ditengok gitu ya. Ya, kalau yang dekat kita cius aja sekitaran Ciamis ini malah insya Allah ditengok ya. Iya, pakai back to. Siap. Ya, terima kasih. Mungkin untuk sementara saya berbincangnya cukup sekian dulu ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi inspirasi nih buat teman-teman yang mau budidaya lebah kelanceng ya, lebah kelanceng atau lebah teuweul kalau bahasa Sunda mah ya. Kalau di Jawa Barat ini namanya lebah teuweul. Kalau di nasionalnya lebah kelanceng atau trigona ya. Ya, ini kita lumayan nih banyak juga, dan ini perawatannya sangat mudah ya. Udah tiap hari. Gimana nih? Terus sebelum berpisah nih, sebelum mau diakhiri ya mungkin sebelum diakhiri ada cara perawatan harian atau gimana mingguan? Sebenarnya ini balik lagi nih jadi tadi ada yang lupa. Sebenarnya ini kalau merawat ini cukup mudah. Cukup mudahnya gimana? Dia jalan sendiri, kita jalan-jalan gitu. Dalam artian dia mah cari makan sendiri, kita juga cari makan sendiri. Jadi istilahnya dia diam di sini tapi cari makan balik lagi. Jadi perawatannya cuma satu gitu. Kita bersihin kotak, kita buka per setup apakah ada perkembangan atau tidak. Mungkin kalau ada pengurangan koloni itu bisa saja dari ada hama pengganggu, dari semut atau dari kelembaban suhu juga itu mempengaruhi. Oh, nah justru itu ini apa harus di tempat teduh, apa boleh kehujanan gimana nih? Sebenarnya kalau di alamnya kehujanan kepanasannya masalah ya. Tapi kalau kita jenisnya seperti ini emang harus jangan terkena hujan langsung dan terkena sinar matahari langsung. Minimal ada kesejukan lah. Dan ini juga kita bisa lihat nih tempatnya sangat simple banget ya teman-teman, nggak mesti harus nyediain tempat. Ini cukup di teras rumah ini kelihatan nih. Benar, teras rumah. Memanfaatkan teras rumah ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Nah, kita lihat ini rumahnya, ini cuman di teras aja seperti ini nih. Ini di sana ada nih yang dipisahin juga nih. Kita bisa lihat tuh ditempel seperti ini juga bisa ya. Nggak usah nyediain tempat mahal-mahal dulu ya untuk sementara. Oh, ini di pinggir-pinggirnya kita lihat. Wah, ini juga koleksi bonsainya boleh juga nih. Nanti kita pulang bisa ada oleh-oleh. Oh, ini juga banyak nih teman-teman nih. Iya. Di teras rumah. Di teras rumah nggak usah ribet ya. Gitu. Jadi sangat mudah gitu. Mudah banget ya.
Tapi misalkan kena hujan dikit-dikit juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya? Karena di dalamnya kita udah lapisi dengan plastik. Tapi kalau terlalu tersengat matahari gimana nih? Ya kurang bagus juga karena kan terlalu panas dia. Dia kan emang karakternya di tempat yang lembab. Lembab, iya. Jadi kalau terlalu terik matahari dia terlalu panas gitu. Kan kalau habitatnya kan emang di alam di tempatnya yang lembab gitu. Di yang rimbun-rimbun. Gunung yang lereng itu ada teuel nggak mungkin, tapi pasti ada di daerah yang lembab. Gitu. Ini kita daerahnya juga bisa lihat. Masih ada. Ini lumayan di pinggir leuweung. Tapi keren nih. Meskipun kita tinggal di pinggir hutan seperti inilah kita juga bisa memanfaatkan atau kita juga bisa usaha ya. Tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Gitu. Jadi alhamdulillah nggak pengangguran ya, biarpun diam di rumah lontang-lantung. Yang kerja kelanceng. Jadi ini kata-katanya usaha jalan, yang punya jalan-jalan. Bener. Ya sambil nungguin, mungkin ini kita lihat nih koleksi bonsainya sedikit nih. Ya, lumayan. Ini lumayan sambil nungguin itu madunya keluar ya, sambil mandang-mandang ngoprek ini nih. Bonsai. Nih, bonsainya juga nih udah mulai boleh-boleh nih. Ya, lumayan lah. Boleh ya oke. Mungkin cukup sekian ya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya, dan buat teman-teman yang kurang jelas boleh di komen. Nanti insya Allah yang bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa saya tanyain lagi sama pakarnya nih. Gitu. Dan jangan lupa Pak nih, kita di subscribe ya, mohon subscribe-nya sama like and lonceng-loncengnya jangan lupa ya. Kita dari saya Rades Koleksi Channel, dan ini teman saya juga YouTuber juga ini. Apa Bang YouTubernya Bang? YouTubernya channel saya itu Bumi Bonsai Lokal. Bumi Bonsai Lokal, jangan lupa di subscribe juga ya. Subscribe, like, share ke teman-teman, dan juga nyalain loncengnya. Biar kita makin semangat cari inspirasi bisnis berikutnya. Amin. Dan semoga bermanfaat juga. Nah buat teman-teman yang masih kurang jelas, sekali lagi boleh ditanya ya di komen lah ya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.